Aku minta screenshotannya dong. Yang mana? Yang ini tah? Apa? Tabel. Tabelnya. Oh ya. Iya. Tabelnya harusnya sudah taruh di e-class, sudah di materi ini juga ada. Ih, Udah tak kirim di grup. Pak ini pakai dolar juga tak Pak awalnya? Ya, awal-awal top of tag-nya diisi dengan dolar. Dolar. Ah. Input. Jadi bikin 8 tambah 5. Terus 8. Soalnya apa Pak? Soalnya dek mana Pak? Itu di chatnya. Ya, Buka kurung ambil digit. Masuk. yang punya jawabannya dikirim ke grup WA. Yang pertama nanti tak kasih oleh-oleh. Pulsa. Pulsa. Oleh-oleh apa ya? Pulsa Pak. Pulsa. Iya zaman kuota Pak. Tak kasih video. Tak kasih video training. video apa, Pak? Semangat Video kamu training. ya. Yo Video gila training. video. Hah? Gercep. Dikasih video training kuliah seluruh data. Hasil rekaman yang UAS atau 100 ya, Pak ya? Ah, apa? wow. UAS auto 100. UAS Iya, aku. Digit sampai tambah. Terus tambah ambil 8. Buka kurung ambil tambah ambil 5.
Digit ambil kali. Digit ambil kali. Berarti. Nanti contoh soal ujian bisa jadi seperti kayak gini ya. Gampang loh. Lumayan, Pak. Tapi dulu offline sih. Kalau sekarang online ini jadi gak penting soal ini. Kok bisa, Pak? Nah, kalau dulu kan tertulis, kalau sekarang kan kalian copy paste. Iya. Plus ambil 5. Felis. Ya. Kamu di Excel terus piye nganu nih? Kalau ada plus yang di depan itu. Oh, kamu kasih ini apa? Apa sih namanya? Petik. Koma atas ya 1 kali. Nanti hilang. Oke. Plus sampai 5. Ini kecil. Kurung ambil plus. Itu karakternya hilang tuh berarti ada langkahnya ya. Jadi jangan dibuang terus. Jadi caranya dibikin kosong terus jangan ya.
Kali sama buka kurung. Kali. Kurung sama 6. Sama minus. Mau kirim tugas error apa? Kenapa error? 6 ambil buka kurung. Mas ngirim kenapa? Errornya kenapa? Dua ambil buka kurung. Lebih besar. Minus sama 2. Ya saya sudah. Ya kalian sudah belum? Ini Pak Pak, lagi garap. masih Di ngeterus foto Pak. ya Pak ya. Bentar, Pak. Satu-satu soalnya ngeterus Pak. Mana ya struktur data? Oh, Kumpulkan di mana Pak? Ikhlas. Pak kayak gitu bukan Pak? Bentar, belum lihat. Tab 11.
8 belum buka. 8 belum buka. Oke. 5 Plus kali. 5 plus plusnya masuk. Ya, oke. Kurang sedikit. Biasanya betul, Pak. Persentase ambil bagi 6 sama min saya tak bandingkan dengan min aku. Oke, benar nggak? Dolar. Ya, oke. Hadiah, Pak. Ayo. Hadiahnya dapat video tutorial seluruh data video 1 sampai video 4. Apa itu? Uhuy. Bagi linknya, Yong. Bisa Bagi link dikomersilkan. kan. Bagi link. Share link. Aku kurang dikit. Odo. Bagi sama 4. Bagi sama 4. Oke, 4-nya masuk. Step 12. Step 13. 4 ambil. Oke, lebih besar. Berarti 4-nya pindah. Recordingnya ternyata bisa di-download lewat browser. Lewat browser. Maksudnya saya kan kemarin saya bilang di email kan, ternyata di Zoom-nya ini menyediakan fitur untuk share. 1, 2, 3, 4. Udah nih aku. Bener gak ya? Mana sih WA? WhatsApp. Oh sip, sama Yongki. Itu kuliah saya. Ini yang kemarin. Mbok iku ngeplane apa nggak ngerti ya. Saya kan kemarin nunggu dari Bu Esther, ternyata bisa di-download sendiri. Bisa ke play kok, Pak. Ini habis tak coba. Ini ada batas waktunya, linknya mati. Ini record kapan, Pak? Yang kemarin, minggu lalu. Ono tanggale. Yang minggu lalunya, Pak? Loh, kok sama? Salah nge-link. Ini ada batas waktunya ini recordingnya di web. Mungkin berapa lama gitu mati linknya? Ada, karena ini kuotanya sudah 300 MB, 300 MB, padahal kuota yang kita punya cuma 1 giga, jadi nanti lama-lama yang terakhir dihapus.
Jadi Oh, kalau space-nya habis nanti yang bawah-bawah dihapus. ya apa downloadnya ini ya? Ini ta. Tulisannya ada viewer kan download sih. Oh iya iya di atas, Pak. Oke, oke. Ini tanggal 18. Gede yo, 200 MB kan. Wis lengkap. 18, 16, 11 sama 9. 18, 16. 18, 16, 11. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Punya saya, jawaban saya minimalis. Tapi yang benar punya kalian ya. Yang benar punya kalian. Jadi punya saya while-nya enggak kelihatan, proses while-nya enggak kelihatan. While-nya langsung tak gabung jadi satu. Jadi punya saya pasti satu karakter, satu baris. Satu karakter, satu baris, satu karakter, satu baris. Tapi saya lebih suka yang punya kalian. Jadi saya lebih suka punya kalian. Jadi yang dua orang yang nge-share di grup itu ya itu kalian jawabnya kalau ujian yang seperti itu ya. Step by step. Iya, Pak. Ini bandingkan dengan ini bandingkan dengan ini bandingkan dengan ini gitu ya. Oke, kita sekarang mau ganti topik. Dalam arti kasusnya kita ganti yang lain. Tetap stack, tapi implementasinya kita bikin yang lain. Contoh kita bikin contoh kasus konversi. Contoh kemarin kita ngitung-ngitung nyimpen integer itu ya. Bagaimana cara nyimpen integer gitu kan? Nah, saya coba ngetes kalian. Bisa enggak kalian bikin aplikasi gitu ya, yang konversi bilangan desimal ke biner tapi pakai stack. Desimal Desimal ke ke biner, biner. tapi pakai stack. Pakai stack. Stack itu buat nyimpan binary ya, Pak ya? Stack-nya dipakai buat apa? Itu pertanyaannya. Oh, Kalau misalnya 5 komaan itu berarti kita bulatin. 5 koma itu bukan integer berarti kan? Kan desimal, kita Bang. ngomongin integer. Oh, ini apa? Integer ke Ya, integer ke biner. integer ke biner. Oh. N pangkat 2. Manfaatkan stack-nya kira-kira buat apa ini? Stack-nya itu buat taruh angka binernya. List. 25. Hah? Ya. Nek 27 itu berarti saya hitung 2 terusan 7 yo. 27 maksudnya. 27 kan 27 integer. 27 itu integer. Kita nanti konversi kayak ke 0, 0, 0, 1, 0, 0.
Ya berarti satu huruf jadi 4 bit kan? Nggak mesti sih. Pak, ini batasnya tak kasih 255 ya, Pak? Kenapa? Biar gampang stack-nya. Ya jangan, angkanya bebas lah. Tuh. Stack itu buat naruh ini ya 128, 64. Terus sama satu lagi soal seperti ini. Kita punya array ya. Kita punya array. Kita input nilai. Input nilai. Kita input nilai misalkan 3 gitu ya. Kita input 3. Terus kita ingin tahu, jadi dari dalam satu kumpulan array ini, dalam satu kumpulan array di sini, nilai minimumnya berapa? Kalau dalam kasus ini array-nya ya, array-nya itu bisa ditambah, dikurang, ditambah, bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Array-nya bisa bertambah, berkurang. Jadi kalau misalkan kita proses, kita punya array diisi 4, 3, 4, nilai minimumnya berapa dari dua ada elemen ini? Masih 3 gitu ya. Terus kalau kita punya 1 gini, oh nilai minimumnya 1. Di sini ada 5, nilai minimumnya 1 di depan. Ini 7, iya tetap 1. Ini 2, ya di sini tetap 1. Jadi di dalam array-nya kita kepingin nyari nilai minimum di dalam array. Tapi nyari nilai minimum di dalam array-nya kita nggak kepingin nge-for. Jangan nge-for. Jadi kalian kan pernah tahu yang namanya O-analisis tahu? Apa itu, Pak? Dari algoritma nggak diajari ya. Big O analisis nggak tahu. Time complexity? Time complexity nggak tahu. Enggak. Oh. Nah, aku kepingin cari nilai minimum. Jadi aku pengen cari nilai minimum yang ada di dalam array. Jadi yang ada di dalam array, tapi aku nggak mau nge-for. Jangan nge-for gitu. Jadi kepingin dapatkan nilai elemen yang paling kecil gitu. Ingin dapatkan nilai elemen yang paling kecil, tapi nggak ingin nge-for. Tahu dapat bayangannya nggak sih? Nggak dapat, Pak, aku. Bentar. Nih, misalkan ya, kita kepingin kita menginsertkan data 3 ini tadi. Iya. Kita menginsertkan data 3. Dari 3 di sini nilai elemennya, minimum elemen adalah 3. Terus diinputkan 5. Nilai minimum elemennya berapa? 3. Kita masukkan 2. Ini 2 ya, kok 1? Jadi nilai minimumnya 2. Ini gambarnya salah ini. Terus dimasukkan 1, elemennya jadinya
1, 2, nilai minimum elemennya 1. Terus diinputkan lagi, 1. jadi dimasukkan nilainya. Jadi kita punya stack di sini, kita punya stack 3, 5, 1, 0, 1 gini. Dari sini, dari ini kita cari nilai minimum. Nilai minimum dari yang ada di dalam sini berapa? Oh. Pop. Terus dibanding. Itu ada fungsinya apa ya? Ya ono. Nggak ada. Kalian harus ngapain Gila. itu? Di pop 2 kali aja, Pak. Pop 2 Hah? kali terus dibandingkan. Apa? Pop 2 kali, Pak. Pop 2 kali? Iya, pop 2 kali terus dibandingkan. Kalau misalnya lebih kecil di push. Terus nanti di pop Kan lagi. terhadap semua elemen. Oh, Terhadap semua elemen tuh maksudnya berarti termasuk apa kayak kali tambah baginya juga gitu ya, Pak. Kok ada tambah kali baginya? Kita tidak ada tambah kali bagi. Di sini cuma kepingin di dalam stack ini nilai minimumnya berapa, tapi jangan sampai ngecek semua elemen. tiap kali nambah. Saya kepikiran ya pakai 2 stack itu, Pak. Iya, kayak Pak. Enggak sih, pakai tem aja kayaknya. Tem tiap kali dimasukin, mungkin dibandingkan ya sebelum masuk. Iya, baru masukin anu. Ambil satu, di bawah ambil satu, Iya, dicek. ambil satu, Ntar habis itu dimasukin lagi. Jadi sambil masuk sambil dicek. Memang itu yang harus dilakukan, gampang. Jadi kalau kalian kita kepingin ada ADT ya, kita kepingin punya abstract data type yang bisa cari nilai minimum di dalam stack. Kita ingin bikin minimum stack, ngomongnya begitu ya. Kita ingin cari minimum stack. Yang kita lakukan, kita bikin stacknya 2. Kita bikin stacknya 2. Setelah kita bikin stacknya 2, saat mau input, stack yang asli diinputkan data asli, tapi stack yang minimum itu diinputkan, dilihat peak-nya, lalu dibandingkan dengan yang mau diinputkan. Kalau yang mau diinputkan lebih kecil daripada peak, yang diinputkan adalah yang baru. Tapi kalau dibandingkan dengan peak, nilai peak lebih kecil, yang diinput adalah yang di-push. Yang di-push adalah peak-nya itu sendiri. Peak-nya. Iya. Pak, kalau yang tadi itu yang integer berarti aku ada punya gambaran sih. Sing ke biner. Itu paling gampang itu harusnya. Aku feelingnya ini Pak, apa kayak buatin apa ya rumusnya 2n pangkat 2 ya. Terus dimasukin di mana n-nya itu dari 0, masukin ke stack. Nanti begitu inputannya nanti dicek dari stack paling atas. Kalau bisa dikurangin, kalau selama itu nggak minus, berarti itu 1. Hah? Diinputkan ke itu, Pak. Nah, itu. 17 hasil binernya 100. Jangan 17, 18 coba. Ini Charles ini. 18. Ya. Oke. Coba share screen Charles. Namanya Charles Ciputra. Gampang. Jadi yang dilakukan adalah hasil sisanya
Ini coding dewe apa copy paste iki ayo. Ayo. Copy paste. Ayo. Keluar NMAX. Keluar NMAX. Kamu. Keluar NMAX. Remake apa nih? Remix. Remix. Remake. Remix. 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 Aduh. DJ Charles. DJ Charles. Rebut. Teknik ABC. DJ Charles. Soal kayak gini nyontek rek. Jangan kebiasaan searching terus ya. Nanti kalau kalian ada waktunya kalian dipaksa nggak bisa internetan terus kalian nggak dapat logikanya mati loh. Tapi itu kan cuma tinggal dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua. Gitu kan, Pak? Iya. Kok iya? Iya. Pokoknya dapat hasilnya 1 atau 0 nanti tinggal di-push. Iya, tapi kalau nggak paham konsepnya nanti akhirnya kalian nggak ada, kalau soalnya nggak kalian, saya bikin soalnya kalian nggak ketemu, bingung kalian ya. Jadi kalau bisa waktu ngerjakan ya sebisa mungkin nggak lihat dulu. Kalian coba mikir dulu logika kalian sendiri gimana gitu ya. Kalau sejak pertama soal yang paling gampang searching, nah itu nanti akhirnya nanti yang belakang soalnya sudah variasi, akhirnya nggak ngerti. Ini logikanya gimana gitu ya. Lanjut. Yang tadi, yang minimum tadi. Ayo coba. Kalian bikin kelas baru, minimum stack ngomongnya gitu. Kalian bikin kelas baru, bikin ADT baru lah, anggaplah bikin ADT baru. Kita bikin ADT baru tujuannya bisa mendapatkan value yang di dalam stack ini. Jadi dari data yang di push itu kita bisa tahu nilai yang paling kecilnya berapa. Tanpa search gitu ya. Jadi cuma ngelihat sekali jalan aja langsung tahu, oh nilai minimumnya sekian. Lihat soalnya tadi, Pak. Soalnya tuh agak cacat, nggak usah. Jadi kalian bikin fungsi cari minimum gitu ya. Cari minimum di dalam stack. Jadi kalian bikin stack sendiri, kalian bikin class stack sendiri gitu ya. Itu soal yang nomor 2.
Soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini. Soal yang nomor 3. Yang nomor 2 dulu deh. Nunggu kalian ngerjakan yang nomor 2. Ya. Nanti kasih soal lagi kan nggak enak. Untuk soal yang nomor 2 ya. Untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, yang dilakukan adalah 1, buat ADT baru. Buat ADT baru. Namanya min stack. Ya, namanya minimum stack. Di dalam minimum stack ini, dia bisa push. Dia bisa pop. Bisa pick. Bisa push, bisa pop, bisa pick. Yang paling penting di sini adalah get min. Fungsi get min-nya, fungsi get min ini tidak boleh search. Tidak boleh compare. Jadi waktu proses get min itu cuma ngambil satu data aja. Ngambil satu data langsung selesai. Nggak boleh jalankan ngecek nilainya yang semua yang lain gimana dibaca dulu. Enggak. Jadi langsung, jadi waktu ditanya get min itu langsung tahu, oh nilai minimumnya sekian. Nilai minimum berarti yang paling kecil aja gitu kan, Pak? Atau harus berurutan misalkan 321 nanti jadi 123 gitu, Pak? Yang nilai yang paling kecil aja. Oh, oke. Jadi misalkan saya punya perintah begini. Push 8 gitu ya. Setelah di push 8, saya push lagi 2. Terus kalau tanyai get min, jawabannya berapa? 2. Get min tapi enggak membuang ya. Get min enggak buang ya. Get min-nya enggak buang. Jadi cuma kita cuma cari aja, tanya nilainya minimumnya berapa gitu ya. Get min berarti metode baru ya, Pak? Ya, get min itu metode baru. Oke. Terus misalkan lagi push 8, push 2, get min, terus push 3, push lagi 5, terus get min. Berapa jawabannya? Berarti 2. Masih 2 ya. Ini masih 2. Terus selanjutnya tak pop. Terus tak push lagi. 3. 1. 1 terus tak get min. Berapa jawabannya? 1. Kalau tak pop? 2, Pak. 2 lagi ya. Jadi ada fungsi baru dari class stack itu. Ada fungsi baru dari class stack itu, fungsi get min. Tujuannya get min, tapi nggak boleh mengiterasi ya. Seperti minggu lalu saya bilang, kalau kalian pakai stack nggak boleh ngakses get ke i, nggak boleh. Nggak boleh ngakses get ke i-nya nggak boleh.
Pak tanya Pak. Mm-mm. Kalau ngecek size stacknya itu pakai apa ya Pak ya? Size dari stack. Iya. Dot size. Capacity. Oh sama. Capacity, kalau capacity bukan loh. Jangan pakai Capacity capacity. bukan ta. Bukan, capacity itu kayak release capacity itu loh. Capacity itu dia arraynya ukurannya berapa, tapi bukan jumlah elemen. Hari ini panas sekali ya. Pak sudah Pak. Apa? Coba lihat, saya sharing. Saya bentar Pak. Join akun satu yang laptop Pak. Aduh. Mana? Itu Pak, bentar. Lagi request Pak. Oh iya. Oke. Join ID satunya, berarti ID ini apa piro ya? Duplicate. Share screen. Ini Pak. Ini inputannya berapa Pak? 5 inputan. Kenapa bikin 5 inputan? Ya, nek mau tak bikin banyak juga bisa pakai well sih. Tapi aku ini lagi nyoba-nyoba gitu loh Pak. Minimum stack nul. Loh, ini mau for satu-satu ini. Oh, nggak pakai for Pak? Itu kok nggak ada for-nya? Bukan kita pakai pop-pop ya. Iya. Kamu bikin kelas baru. Bikin kelas baru itu nanti bisa get min gitu. Bukan cari minimum kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, yang terjadi stackmu setelah proses pencarian minimum ini hilang nanti. Tuh. Berarti apa? Stacknya tetap ada gitu ya Pak ya? Ada. Stacknya nggak boleh hilang. Oh. Stacknya jangan sampai hilang, tapi value-nya masih ada.
Tapi bisa tahu nilai minimumnya berapa. Oh, makane stack push stack 1 stack 0 dot pick. Gini tak, Pak? Aduh, Salah maksudnya. konsepnya salah ya, Pak. Aduh. Iya, konsepnya masih salah. Itu Harusnya kembar pindah. KB nilai nanti. Kembar kabeh. Kembar kabeh. Soal lagi. Saya punya stack, kepingin urutannya tak balik. Jadi di pop dulu semuanya. Iya. Pop pick pop push. Pick pop pada entek kok. Kayak suara rating. Di pop semua dulu. Pick push pop. Push pick pop. Buat 2 array juga gak sih? Enggak ada. Iya, buat pakai 2 stack. 2 stack. Di pop semua, nanti baru di push. Kembali ke array yang semula. Balik. Itu yang nomor 2 itu piye Pak? Maksudnya Pak, aku masih kurang muda, Pak. Ini loh, aku tuh punya, kamu bikin kelas baru. Bikin kelas baru, punya getmin di sini ya. Aku aku mau punya fungsi getmin di dalam dari stackku. Aku kepingin punya fungsi getmin dari stackku gitu ya. Jadi kalau misalkan aku push 8, misalkan di sini, aku push 8, push 2. Jadi kalau aku punya stack di sini, kan aku push 8. Ya. Terus aku push 2. Kalau yang tertanya get minimum, berapa nilainya get minimumku? 2. Terus tak push 3. Tak push lagi 5. Tak tanya get minku berapa? 2. Tetap 2 gitu ya. Tak pop. Setelah tak pop. Jadi ini kan push 5 ya, get min jawabannya 2 ya. Terus tak pop 1 nilai. Tak push 1. Tak get min berapa? 1 ya. Terus tak pop. Terus tak get min lagi. Berapa? 2. Tak pop 2 kali. Tak get min berapa? 2. Tak pop 2 kali terus tak get min berapa? 8. Nah itu aku kepingin bikin fungsi yang kayak gitu. Jadi berarti di while gitu Pak, di while terusan muncul gitu loh Pak. Kok ini? Di sini tak kasih pick juga boleh. Kalau di sini push 5 harus tak pick, jawabannya berapa? 5. Habis tak pop terus tak pick. 3. Jadi aku stackku tetap utuh seperti biasanya ya. Stackku tetap utuh seperti biasanya, tapi aku kepingin punya fungsi get min. Oh.
Oke, lengkap masuk semua tadi. Yang double berapa orang? Aku. Yogi doang. Wih, duplikat sangar. Wow. Pak, tanya Pak. Apa? Nek misalkan dari main itu kan ngasih stack. Ngasih di stack push kan. Nah, nek misalkan dari class min stack itu harus ngelempar stack nolnya apa nggak usah langsung, Pak? Aduh, sakit. Ya kamu harus bikin, kan pengen bikin kelas baru. Jadi stack-nya jangan di dalamnya INT main, tapi stack-nya di dalamnya kelas stack barumu. Yang hasil dari push-pushannya dari main itu, Pak? Loh, jadi yang dipanggil kan bikin kelas barumu. Jadi di dalam main tuh bikin manggil kelas barumu, bukan bikin kelas stack yang bawahnya Java util. Tahu maksudnya enggak? Nangkep, Pak. Itu isi. Jadi kamu enggak punya stack di dalam stack yang Java util di dalamnya main enggak punya. Ini. Oh iya. Aduh. Stack. Ngantuk ya. Oh, ini. Misalkan ini. Ya. Misalkan. Jadi aku push 82 get min push get min pick Oh, bla bla iya. bla bla ini nanti setiap kali prosesnya ini bisa tahu semua ya. Waktu ngepop yang di pop angka berapa. Kalau get min yang di pop angka berapa. Aku picknya nilainya berapa. Oke. Jadi dapat get min-nya dari setiap nge-push pop sama pick gitu, Pak. Iya. Dek min stack itu boleh ada for nggak, Pak? Untuk mindahin dari stack 0 ke stack 1, Pak? Kamu enggak punya stack 0 tipenya apa? Integer. Enggak, tipenya stack. Ya, stack. Enggak usah. Di dalam INT min langsung my stack gitu. Soalnya waktu mau cari min stack itu kan harus Pak, harus bongkar, Pak. Nah, kalau di get ke I enggak boleh. Enggak, cuma berarti kan di pick gitu kan, Pak. Iya. Pick pop, habis itu dipindah. Iya. Jangan lupa ini permintaan saya ini paling nomor 1 atas kiri loh. Buat ADT baru ini. ADT. Jadi kalau kamu bikin my stack gitu misalkan. Atau min stack. Aduh kok ngantuk banget tapi. Jam berapa ini? Belum ada jam 8, Pak. Mungkin karena enggak ngajar nih. Ini nungguin kalian makanya ngantuk aku. Ini yang soal nomor 2 ya. Jangan lama-lama. In progress, Pak. For integer is 1 if stack 0.size i plus. Ya apa iki?
Hmm. Wah, ya toh. Iya toh bener toh. Duh. Duh. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Stack push, stack pick. Admin satu lagi. Stack 0 dot pop. Integer angka 6 sama dengan 9. Kalau sudah panggil saya ya. Tak tunggu di sini. Wow. Loh. 6 kalau lebih besar dari stack 0 dot pick, maka 6 sama dengan stack 0. Bang Lis beli. Aku ngeblank gimana buatnya. Loh, Proses, Baik. Pak. langsung tak jawab aja ya. Mantu aku San. Iya deh, Pak. Ketimbang turu. Pertama-tama yang harus dilakukan my stack. Nah, di dalam stack-nya tadi, kan kita harus bisa push pop gitu kan? Push pop. Nah, kan kita tetap harus bisa push popnya. Ya di sini kita tetap kasih T di sini. T itu apa, Pak? Kalau bikin template class gimana? Biasa sih klik kanan masuk kelas terus masukin string constructor satu-satu. Klik kanan. Enggak, Pak. Kalau ini apa sih ini? Ini di NetBeans sih, Pak. Saya juga bisa generate ini kan. Iya, biasanya gitu. Dia buat constructor. Ini ALT saya insert, Pak. ALT insert. Ya, itu Ya, shortcut ya. ya, saya sih insertnya sulit, harus matikan numlock, jadi berdoain.
Nah, di sini saya punya T ya. MyStack tipenya T. MyStack tipenya T. Di sini kita punya stack-nya bawaannya. Jadi kalau teman-teman tadi ngomongnya stack 0, ya kita bikin stack lagi di sini. Stack tipenya T. Stack 0 katanya teman. Oke. Kita kasih nama stack 0. Terus satu lagi, tapi ini pasti minimum ya. Ini stack-nya karena pasti minimumnya int. Pasti minimum int ya. Di sini sebenarnya ya stack satunya namanya stack min gitu. Jadi cara ngakalinya di gini. Saya punya dua value di